Rahayu, Rahayu ingkang sarwi pinanggih, Rahayu Sagung Dumadi. Selamat siang, rekan kawanku, kaula muda, kaum milenial, seantero Nusantara. Selamat bergabung pada kanal Kimohan siang ini. Pembahasannya, agendanya siang ini berada di kebun saudara Kimohan, Cak Kuseno, yang ditanam varietas siam. Ini umur kurang lebih saat ini pinten Cak Gus? Sekitar tahun setengah. Untuk usia 1,5 tahun ini, dan jeruk ini mulai awal berbuah, mulai dibelajari untuk berbuah. Untuk di kebun ini, saudara Kimohan ini memakai teknik bending semi pijat. Jadi beliaunya tidak memakai teknik bending murni. Ini adalah teknik bending semi pijat. Yang mana di metode ini tentunya jeruk itu berkala munculnya. Dan kalau dengan bahasa yang di kawan Kimohan katanya berjenjang. Kalau dengan bahasa Kimohan, buah ini adalah buah yang selalu BKKSM. Bunga ataupun buah BKKSM itu yang bagaimana? Begini contoh, satu contoh, kayak jeruk ini kira-kira 2 atau 3 minggu lagi siap dipanen. Masih ada punya adik sebesar ini. Yang sebesar ini masih juga punya adik sebesar kelereng. Yang sebesar kelereng juga masih punya adik sebesar merica. Yang sebesar merica ini juga masih punya adik lagi yang masih bunga. Ini kayak begini. Inilah teknik yang BKKSM menurut Kimohan, buah ini. Dan cenderung buah ini harus ditangani oleh seseorang petani yang perigel kalau dengan bahasa Jawa. Petani yang tidak males-malesan. Seperti juga sedulur Kimohan ini, Cak Kuseno ini tidak pernah bermalas-malasan beliaunya. Jadi kalau tidak bermalas-malasan, berani memakai metode yang seperti ini, berani. Karena harus kita merawatnya itu ekstra luar biasa waktu kita. Jadi nggak ada jeruk itu 1 kali bunga, 1 kali buah, dipanen habis, lalu kita proses lagi. Bukan begitu kalau metode ini. Ya harus begini ini. Dan anehnya di metode ini ternyata kesamaan berbagai petani jeruk di sana-sana selalu saja ada buah yang matang di pohon jeruknya. Entah 5 butir, entah 10 butir, terus saja ada. Berarti tiap bulan itu bisa memanen memangnya. Padahal kategori jeruk dari bunga mekar sampai panen, sampai bisa jeruk itu dimakan, itu waktunya 8, kurang lebihnya 8-9 bulan baru bisa dipanen. Dan kalau jeruk ini terus ada yang matang, terus ada yang matang, tiap bulannya ada, berarti ada di subscriber Kimohan yang mengatakan, Ki, apakah jeruk itu 1 tahun bisa dibuahkan 8 kali? Bisa. Maksudnya bisa itu ya sistemnya ini. Berarti selalu BKKSM gitu, buahnya itu selalu ada saja. Dan kalaupun sudah selalu ada, nah kemungkinan besar dalam per pohon itu ada yang juga sudah diserang lalat seperti ini. Karena pohon jeruk selalu saja menyiapkan buah yang siap matang. Jadi lalat buah itu sangat senang sekali. Dan ini kita uji coba
di lahannya Cak Kusno ini, apakah betul jatuh ini karena lalat buah? Tak spraynya dulu, nanti kita lihat hasilnya. Sudah menyiapkan beberapa titik tadi, muhan. Satu ya, satu titik ya, ikuti kimuan, ayo. Ini yakin sudah mulai lalat buah ini yang nyerang ini. Ada 4 titik kimuan, siapkan untuk alatnya. Untuk aplikasi obat ini sebenarnya terik matahari seperti ini jangan, karena menyerangnya lalat itu paling efektif itu pagi sama sore. Tapi kalaupun kita aplikasikan di siang hari seperti ini, dia juga mau datang. Berarti artinya serangan di kebun itu sudah banyak. Oke. Ini yang terakhir. Ya, ada alasnya ini. Oke. Kita tunggu antara 5 sampai 6 menit ke depan. Sambil kita juga melihat jeruk yang jatuh, Mas. Karena jeruk itu ada yang jatuhnya itu karena jatuh layu. Ada juga jeruk itu jatuhnya memang diserang lalat buah. Nah ini contoh. Ini padahal baru pertama kali dibuahkan ini, belajar berbuah nih lagi. Ya. Ini jelas lalat buah ini. Tapi nanti kita buktikan. Kita mengasih formula lalat buah tadi dimakan apa tidak. Iya. Lalat. Iya, lalat ya. Jelas ya? Jelas. Oke. Ini baru pertama kali dibuahkan ini, dibelajari berbuah sama Cak Kusno. Nah ini Mas Rupi, foto yang mana Mas? Buat ini Mas. Wah, ini untuk ukuran jeruknya Cak Kusno ini bisa 3 sampai 4 jari. Loh, ini luka ya, ada luka ya. Tolong bisa dekat. Luka ya. Ini lagi. Tolong bisa dekat. Nah, ini luka ya. Iya. Oke. Oke. Wah ini Mas, ada yang mana Mas? Ono sak ini. Oh. 5 jari ini. Ini waduh yang mana Mas? Berarti ini akan kita buktikan awal berbuah di kebun Cak Kusno ini apakah benar ini jatuh karena lalat buah ataupun ini jatuh memang jatuh layu. Kalau kita aplikasikan di terik matahari seperti ini, dia mau datang, dia mau makan, berarti artinya pagi sama sore hari lebih dari ini berarti serangannya. Ini lagi lu. Wah, gawat dari semen ini. Wah, besar sekali loh. Super sebenarnya jeruk ini. Ini yang masih tergantung di pohon loh. Ini. Oh. Ini untuk penataan bedengan
Cak Kusno ini mohon acung jempol. Berarti perakaran jeruk di sini nanti kalaupun musim hujan yang intensitas terlalu tinggi, tidak mungkin akar jeruk Cak Kusno ini jenuh dengan air, tidak mungkin. Nih, aman nih. Kategori aman untuk perakaran jeruk. Yang paling tidak aman ya cuma satu. Cuman ini lagi. Wow, tak menu-menu. Padahal beliaunya spraynya pestisida nih, kelihatan ya? Iya. Kayak gini loh. Ini lalat pun tidak takut. Tetap menyerang. Bagus sih pohon ini. Nah, yang sebegini punya adik, ini punya adik. Memang begini. Teknik bending ataupun pijat itu mesti berbuahnya seperti ini, berjenjang-jenjang. Kalau dengan bahasa Simohan kecirit-cirit itu, selalu ada buah yang matang, selalu ada buah yang masih kecil, selalu ada buah yang tanggung loh. Ini siap tuh, kayak gini. Ini sudah kena lalat buah ini, senggol tak itu loh. Kita lihat yang di titik terakhir tadi ya. Iya. Kita buktikan. Wah, ya. Silahkan disedowakan saja ya. Itu saudaraku. Kemerut tuh kayak peyek. Nah, nih. Nah. Bekno sampai mengenai seluruh di monitor. Yang masih juga hidup setengah mati ini yang barusan datang nih. Nah. Shot dekat. Oke. Nah, ini masih ada datang lagi Mas. Beri. Nah. Nah. Nah, inilah yang merusak harapan kita, yang merusak angan-angan kita. Kesulitan petani mesti di ending yang terakhir ini. Di ending buah yang mau dipanen. Ini yang ketiga ya nih ya. Iya. Tolong di-shot pelan, penuhkan di kamera. Nampakkan jelas penuh pelan di kamera. Siang hari padahal ini masih berani datang dan makan formula susu ciptaan Prof Liman. Nah. Ya sudah. Yang ketiga ya tadi ya. Iya. Ada 4 titik tadi ya. Itu iya ketiga. Titik yang kedua. Nih. Nah, kita lihat ke titik yang pertama. Berarti memang serangan lalat buah ini. Nanti juga biar Cak Kusno menyaksikan sendiri videonya.
Karena sudah nyantai yang di titik 1 tadi. Perlihatkan dengan seksama ya, seperti shot sedekat mungkin, selama mungkin. Harusnya siang hari seperti ini lalat itu rehat, dia stay. Karena bau tumpeng, bau makanan, bau formula ini, dia cenderung ingin makan. Dan itu hasilnya setelah makan. Bergelimangan. Ya, terima kasih adikku atas perhatian kalian selama ini. Inilah tadi contoh-contoh hama penyakit jeruk yang memudarkan harapan petani. Orang merawat jeruk di seluruh pulau di Indonesia ini rata-rata yang sudah berkoneksi pada kanal WA itu sudah pinter. Merawat dari awal tanam, pembesaran batang pohonnya pinter, penyepreannya pinter. Yang rata-rata gagal di terakhirnya ini, di jeruk yang mau dipanen itu mesti berjatuhan kayak ini ya. Adikku yang menyaksikan video ini, bila mana menyaksikan video ini, simak video-video juga yang terdahulu biar nanti juga paham ya. Ini nanti setelah diunggah itu obatnya apa, terus ramuannya apa. Ki Mohan bukan ahli kimia, ini ciptaan kawan Ki Mohan Profesor Liman. Ki Mohan nggak bisa mengerti kalau disuruh menerangkan itu. Ki Mohan bukan ahli kimia, Ki Mohan bukan YouTuber. Ki Mohan ini adalah petani jeruk, sama seperti jenengan Cak Kusno ini, sama seperti Ki Mohan. Ki Mohan juga menggunakan ini. Ki Mohan juga beli, adikku. Kalaupun ini ramuan Ki Mohan sudah tak beredeli, sudah akan saya share pada semua sedulur saya Indonesia, tak akan saya apa ya Mas Kudi, beberkan, sebar, akan saya sebar ramuan ini apa itu, karena ini juga memang ciptaan Prof Liman. Jadi Ki Mohan nggak tahu menau, yang penting Ki Mohan tahu hasilnya seperti ini, memang membunuh gitu loh. Formula ini adalah formula susu formula untuk makanan lalat buah, dan setelah dimakan lalatnya mati gitu. Tidak peduli yang datang itu lalat jantan, lalat betina, semuanya mati ya. Kalau ingin mendapatkan ini langsung pada kanal WA ya, SMS di kanal WA nya Mas Kurdi, nomor ada di 0857 3321 3006. Itu silahkan SMS di situ. Saya penggemar dari pulau ini, saya mau informasi tentang obatnya, silahkan ya, berembuk di kanal WA tersebut ya. Oke, terima kasih. Begitu saja adikku, arek gandeng arek ayu, atas perhatian kalian semua. Mudah-mudahan apa yang Ki Mohan sampaikan siang ini, entah sedikit banyak adikku ya, bisa menjadikan manfaat tentunya buat kalian. Oke, untuk yang terakhir kali, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.